أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Babus Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini kembali Allah taala mempertemukan kita di salah satu rumahnya yang mulia ini. Maka dengan berkumpulnya kita di tempat seperti ini, kita berharap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita segala kebaikannya. Dan demikian juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sebagai sebab kebaikan untuk kita semuanya. Dan nantinya kita juga berharap bahwasanya Allah mengumpulkan kita juga di surganya kelak. Amin. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, insya Allah di malam hari ini kita melanjutkan pelajaran kita masih dari tafsir juz amma, dan kita sekarang ada di tafsir surat Al-Fajr. Di pertemuan yang lalu kita sudah sampai kepada ayat yang ke-6, ke-7 dan ke-8. Dan insya Allah nanti kita sambung pada malam hari ini, yaitu terkait dengan mungkin ayat yang ke-9. Taib. Sebelum kita membaca tafsirnya, saya bacakan dulu terlebih dahulu ayat-ayat dari surat Al-Fajr ini, yang mungkin dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidzi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladzina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dzil autad. Baik, sampai ayat yang ke-10. Yang terjemahnya kalau kita baca, Allah berfirman di sana, demi waktu fajar dan demi malam yang 10 dan demi yang genap dan juga demi yang ganjil dan demi malam yang berlalu. Pada yang demikian itu terdapat sumpah yang diterima oleh orang-orang yang berakal. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat kepada kaum 'Ad, yaitu penduduk negeri Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri yang lain. Dan juga kaum Tsamud yang memotong batu-batu besar di lembah, dan juga kaum Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak atau tentara yang banyak. Baiklah para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana perjalanan hidup kaum 'Ad, yang mana Allah memerintahkan kepada kita ya agar kita memperhatikan mereka. Afala yang alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Ya. Di sana Allah menanyakan, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah berbuat terhadap kaum 'Ad? Dan ini sudah kita lihat kemarin ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya
memperlakukan kaum Ad tersebut. Lalu Allah berfirman, Irama dzatil imad, yang mereka itu tinggal di negeri Iram dan mereka memiliki bangunan-bangunan yang tinggi menjulang. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad, yang belum pernah ya diciptakan, diciptakannya seperti apa yang telah dilakukan oleh kaum Ad di negeri-negeri yang lainnya. Karena saking hebatnya kaum Ad ini sehingga mereka bisa membuat bangunan-bangunan yang memang belum pernah ada di negeri lain pada masa itu. Para jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat di dalam ayat ini Allah berfirman tentang allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Maknanya bahwasanya apa yang mereka buat kaum Ad itu adalah perbuatan yang luar biasa yang belum pernah dilakukan oleh kaum yang lainnya di muka bumi ini. Sehingga sampai mereka saking hebatnya mereka mengatakan man asyaddu minna quwwah. Siapakah lagi yang lebih kuat daripada kami? Ini adalah diantara kesombongan mereka. Baik. Akan tapi tentu bahwasanya Allah jauh lebih kuat dan Allah mengatakan bahwasanya Allah mengatakan bahwasanya Allah yang menciptakan mereka itu yang lebih kuat daripada kaum Ad tersebut. Nah di sini yang perlu kita perhatikan bahwasanya Allah menyatakan allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Apa yang mereka buat oleh kaum Ad ini Allah sebutkan dengan kata yukhlaq, yaitu diciptakan. Nah kata diciptakan di sini ini memang bisa disandarkan kepada makhluk. Ya, makhluk pun bisa menciptakan sesuatu. Tapi kalau kita lihat bahwasanya pencipta yang mutlak itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala itu dalam sifat menciptanya, Allah itu bisa menciptakan sesuatu meskipun dari sesuatu yang tidak ada. Adapun makhluk ya seperti manusia ataupun yang lain, ketika mereka menciptakan, maka penciptaan mereka itu terbatas. Jadi mereka hanya mengubah dari satu bentuk kepada bentuk yang lainnya. Ya contohnya misalkan ketika kita lihat meja ini, ya meja ini kan dari kayu gitu kan. Nah ini dibuat oleh tukang. Jadi tukang bisa membuat atau menciptakan meja ini, kan gitu. Tapi bahannya sudah ada. Dari kayunya sudah ada, pakunya sudah ada, tinggal mereka membentuk aja, mengubah bentuknya saja. Adapun ketika Allah Subhanahu menciptakan, maka Allah bisa menciptakan kayunya ini, pohonnya ini dari sesuatu yang mungkin belum pernah ada sebelumnya. Dari tanah, kemudian bisa tumbuh di tanaman bisa menjadi kayu. Dan itu hanya Allah yang bisa menciptakan. Maka inilah bedanya antara ciptaan yang dilakukan oleh manusia dan ciptaan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan, itu maknanya Allah bisa mengadakan sesuatu dari sesuatu yang belum ada. Itu Allah menciptakan. Dan Allah juga bisa mengubah sesuatu dari suatu bentuk ke bentuk yang lainnya. Adapun makhluk, ketika makhluk itu menciptakan, ya maka dia tidak bisa mewujudkan sesuatu yang tidak ada, tidak bisa. Makhluk hanya bisa mengubah dari satu bentuk kepada bentuk yang lainnya. Baiklah para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu terkait dengan kaum Ad ya, dari allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Lalu Allah memerintahkan lagi kepada kita, menanyakan lagi kepada kita. Wa samudal ladzina jabus sakhra bil wad. Pertanyaannya masih sama dengan pertanyaan kepada kaum Ad ya. Tadi pertanyaan kepada kaum Ad adalah, apakah kamu telah memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad? Dan juga pertanyaan berikutnya adalah bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Samud? Wa Samud, dan kaum Samud. Bagaimana kaum Samud ini? Allah nyatakan di dalam surat Al-Fajr ini bahwasanya mereka adalah alladzina jabus sakhra bil wad. Yang mana kaum Samud ini mereka itu bisa memotong batu-batu besar yang ada di lembah. Baik para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, mungkin bagi kita
lebih sering ya mendengar tentang kisahnya kaum Tsamud. Karena memang kampungnya kaum Tsamud ini masih ada sampai sekarang. Dan masih sering mungkin kita lihat ya bagaimana di video-video atau di tayangan di internet itu tentang bagaimana kaum Tsamud tersebut. Luar biasanya mereka bisa ya membuat tempat tinggal itu dari gunung. Gunungnya diiris-iris, kemudian di sana menjadi istana-istana yang besar yang bisa ditempati dan mereka menjadi tempat tinggal yang nyaman. Baik para jamaah. Nah, terkait dengan kaum Tsamud ini ya sebagai pengamal dari perintah Allah Ta'ala, karena Allah memerintahkan, apakah kamu sudah pernah memperhatikan kisahnya kaum Tsamud? Sudah pernah belum? Sudah pernah memperhatikan kisahnya kaum Tsamud? Ya, kalau belum ya kita coba sekarang kita ambil kisahnya. Kisah kaum Tsamud ini ya masih ada kaitannya dengan kisah kaum Ad. Karena mereka sama-sama di negeri Arab ya. Jadi kaum Ad setelah mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebinasaan yang sangat dahsyat ya, sebagaimana kita sampaikan kemarin, dengan angin ya yang berhembus kencang selama 7 malam 8 hari hingga mereka kemudian menjadi seperti bonggolnya kurma yang rapuh itu. Maka kemudian di kalangan mereka yang beriman Allah selamatkan bersama dengan Nabi Hud. Nah, maka kemudian ketika mereka selamat, ya lalu di antara mereka ada yang kemudian menyebar ya ke muka bumi ini mencari tempat tinggal yang lebih nyaman. Sehingga kemudian ada di antara mereka yang sampai kepada daerah Al-Hijr. Daerah Al-Hijr ya itu jadi yang dipimpin oleh Tsamud ini. Ya, Tsamud ini ada yang mengatakan bahwasannya Tsamud ini adalah keturunannya Ad langsung, ya keturunan Ad. Ada yang juga mengatakan ini keponakannya, ya. Tapi masih satu kakeknya Iram, gitu ya. Nah, itu satu kakek sama. Nah, Tsamud ini sampailah di daerah yang namanya Hijr. Hijr itu kalau sekarang kan sudah ada di sana yang dikenal dengan Madain Soleh ya. Madain Soleh itu berada di sebelah utaranya Madinah, yang mana dahulu ketika Nabi Muhammad SAW itu berangkat menuju perang Tabuk melewati daerah Madain Soleh ini ya. Jaraknya kira-kira 320 km dari Madinah. Jadi di sana di utaranya Madinah itu menuju ke arah Tabuk di sana. Nah, di sana masih utuh bangunan-bangunan mereka, masih kokoh sampai sekarang. Nah, mereka di daerah Hijr di sini mendapati ada sebuah lembah. Yang lembah ini sangat subur. Lembahnya sangat subur, banyak mata airnya, banyak sumur-sumurnya, yang mereka bisa bercocok tanam dengan berbagai macam hasil tanaman, hasil panen di sana, termasuk juga kurma-kurma yang masih sangat banyak sampai sekarang masih ada. Sehingga kalau dilihat misalkan dari atas bukit di sekitarnya itu kelihatan sekali lembahnya hijau gitu, karena memang di sana daerah yang subur. Nah, mereka menempati tempat tersebut, sehingga di sana mereka mendapati kemakmuran yang luar biasa, kemakmuran yang Allah sediakan kepada mereka, hingga kemudian ya mereka itu ya bisa memiliki kejayaan yang ya kemakmuran, kejayaan yang luar biasa di muka bumi, sehingga mereka kemudian juga menjadi suku yang berkuasa di muka bumi setelah kaum Ad. Setelah kaum Ad binasa, jadilah mereka yang berkuasa. Jadi mereka menjadi kaum yang hebat di sana. Lalu saking hebatnya mereka kemudian membuat istana-istana di tanah-tanah yang datar, yang mereka bangun istana-istana di sana. Lalu kemudian tidak cukup dengan itu, mereka di gunung-gunung yang ada di sekitar mereka itu mereka potong, mereka iris-iris, mereka bentuk, mereka ukir menjadi istana-istana yang tidak kalah bagusnya. Jadi mereka itu bisa membangun seperti itu, jadikan tempat tinggal yang luar biasa, dan itu bisa menjadi tempat yang nyaman bagi mereka ya kira-kira kalau di musim panas ya mereka tidak kepanasan, di musim dingin mereka tidak kedinginan kan gitu. Ya kalau mungkin para jamaah pernah umroh ke Madinah itu misalkan ya, ke sana umrohnya ke Mekah tapi juga mampir ke Madinah ya, di Madinah itu kan kerasa kalau misalkan di sana itu musim dingin sekali, kalaupun musim panas sekali kan gitu.
Nah ini di daerah ini lebih utara lagi, ke utara ini. Jadi di sana lebih ekstrim lagi cuacanya. Kalau panas lebih panas, dingin lebih dingin lagi di daerah ini Madain Soleh ini, atau kotanya dikenal dengan kota Al-Ula, kota Al-Ula. Nah karena hebatnya seperti ini, maka mereka kemudian ya semakin hari ya semakin larut dengan kesenangan duniawinya. Mereka semakin hari ya semakin lupa dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berganti generasi, mereka semakin lupa kepada ilmu ajaran dari nabi-nabi ya, dari nabi sebelumnya seperti Nabi Hud dan yang lainnya. Hingga akhirnya apa? Akhirnya mereka kemudian disimpangkan oleh setan dan kemudian mereka menjadi orang-orang yang menyembah kepada berhala. Menyembah kepada berhala, mengagungkan berhala, karena bagi mereka berhala lebih menyenangkan untuk disembah, untuk diikuti, karena sesuai dengan nafsu yang mereka inginkan. Sementara kalau mereka mengikuti syariatnya Allah Subhanahu wa taala, mungkin banyak mereka yang tidak senang mengikuti syariatnya Allah ya. Maka dengan demikian mereka kemudian melupakan ibadah kepada Allah Ta'ala, mereka ingkar dan kemudian mereka menyembah berhala, membuat patung-patung dan berdoa serta berkorban kepada patung-patung itu. Dan mereka menganggap bahwasanya patung-patung yang mereka buat itu menjadi menjadi sesembahan yang bisa memberikan kemakmuran kepada mereka, padahal mereka lupa bahwasanya bisa memberikan kemakmuran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, hingga kemudian sampailah di masa Allah mengutus Nabi Soleh kepada kaum Tsamud. Dan jarak antara Nabi Soleh kepada Nabi Hud, ya setelah Nabi Hud kemudian sampai ke Nabi Soleh itu sekitar 6 atau 7 generasi. Jadi 7 generasi. Ya bisa dibayangkan manusia pada masa itu usianya panjang-panjang ya. Nabi Nuh saja kan berdakwah sampai 950 tahun kan itu. Jadi usianya panjang-panjang. Dan itu generasinya segitu. Jadi 6 atau 7 generasi gitu kan. 7 generasi. Nah, itu berarti sekian lamanya. Bisa dibayangkan ya kalau itu. Sementara mereka ya kaum-kaum sebelum umat Islam, mereka tidak diperintahkan untuk berdakwah. Ya. Sehingga mereka lebih cepat lupa kepada ajaran-ajaran Nabi sebelumnya. Ya. Sehingga kemudian saat mereka sudah lupa dan mereka menyembah kepada berhala, akhirnya kemudian Allah mengutus Nabi Soleh untuk berdakwah kepada mereka. Nabi Soleh ini berasal dari kaum Tsamud sendiri, dari suku mereka sendiri. Ya bukan dari tokoh yang paling mulia juga bukan ya, tapi bukan dari kalangan rendah, dari kalangan pertengahan di kalangan mereka. Sebenarnya Nabi Soleh sendiri ya itu ketika melihat kemungkaran yang dilakukan oleh kaumnya, maka beliau mengajak mereka kembali untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Soleh mengingatkan ya agar mereka tidak menyembah kepada sembahan yang selain Allah Ta'ala. Jangan kemudian mereka menyembah kepada berhala, jangan sampai menyembah kepada patung, tapi sembahlah kepada Allah saja. Itu yang diajak oleh Nabi Soleh ya. Dengan seperti itu, kira-kira para jamaah, kaum Tsamud menerima nggak dengan ajakan Nabi Soleh tersebut? Ya tentunya mereka karena merasa sudah ya nyaman, mereka merasa lebih kaya, mereka merasa lebih hebat, merasa lebih pinter, ya mereka tidak menerima apa yang disampaikan oleh Nabi Soleh. Sehingga kemudian mereka mengatakan kepada Nabi Soleh, wahai Soleh, ya sungguhnya sebelum ini ya kamu ini adalah termasuk di antara orang yang kami harapkan. Artinya apa? Sebelum Nabi Soleh diutus menjadi Rasul, di atas berdakwah kepada mereka, sebenarnya Nabi Soleh ini sudah kelihatan sebagai orang baik di tengah-tengah mereka. Ya orang yang terpandang gitu kan, karena memiliki kelebihan. Sehingga mereka berharap, oh nanti ini Nabi Soleh ini, atau Soleh sebelum jadi Nabi, itu nanti bisa diangkat jadi pemimpinnya mereka. Diangkat jadi ya orang yang hebat di tengah mereka, kan gitu kan. Artinya ini punya potensi kan gitu. Tapi subhanallah Allah mengangkat Soleh menjadi nabi. Menjadi Nabi Soleh dan berdakwah kepada mereka, mengingatkan mereka, mencegah mereka dari menyembah kepada berhala, melarang mereka dari menyembah kepada berhala. Maka mendapati seperti ini mereka langsung protes kepada Nabi Soleh. Wahai Soleh,
dulu kami ini punya harapan kepadamu. Kami mengharapkan kamu ini akan jadi ya orang yang hebat di tengah kami. Ternyata kamu malah justru melarang kami dari apa yang kami lakukan sebagaimana dilakukan oleh bapak-bapak kami, nenek moyang kami. Jadi mereka hanya mengikuti ajaran nenek moyangnya. Ya, yang nenek moyangnya itu mereka menyembah berhala, maka mereka itu menyembah berhala. Nah, jadi logika mereka dulu bapak-bapak mereka yang hebat menurut mereka, yang maju, yang kaya segala macamnya itu mereka mendapatkan kemajuan itu karena menyembah berhala. Mereka mengikuti itu kan gitu kan, dan mereka pun mendapatkan kejayaan yang mereka inginkan. Tiba-tiba Nabi Soleh datang mengatakan ini nggak benar, ini nggak benar yang dilakukan, ini salah. Yang benar bagaimana? Yang benar nyembah kepada Allah saja, ya, bukan nyembah kepada patung-patung itu. Maka akhirnya mereka mengatakan bahwasanya dengan ajaran Nabi Soleh itu mereka mengatakan bahwasanya sungguh kami ini benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu ajarkan. Jadi mereka merasa nggak senang dengan ajarannya Nabi Soleh. Mereka merasa nggak nyaman dengan ajaran Nabi Soleh. Nabi Soleh ketika mendapati respon dari kaumnya seperti itu, beliau tetap berdakwah, tetap menyampaikan kebenaran. Ya, beliau terus berdakwah menyampaikan kebenaran kepada kaumnya agar mereka kembali mau ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Soleh setelah mengajak mereka untuk menyembah kepada Allah semata, maka Nabi Soleh itu mengingatkan dengan berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Ya, diantaranya ya misalkan Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 74 ya. Di sana Nabi Soleh mengingatkan, ya, Nabi Soleh mengatakan bahwasanya dan ingatlah olehmu, ya, di surat Al-A'raf ayat 74. Wadhkuru idz ja'alakum khulafa'a min ba'di 'ad. Ingatlah oleh kalian ketika apa? Ketika Tuhanmu menjadikan kamu menjadi pengganti-pengganti yang berkuasa di muka bumi ini setelah kaum 'Ad. Dan mereka pasti ingat dengan kaum 'Ad karena kaum 'Ad termasuk nenek moyang mereka juga kan gitu kan. Dan kaum 'Ad telah dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Soleh mengingatkan mereka dengan kaum 'Ad. Lalu kemudian jadi di antara nikmat yang Allah berikan kepada mereka menjadi kaum yang berkuasa di muka bumi saat itu. Wa bawwa'akum fil ard. Lalu kemudian Allah memberikan tempat tinggal bagimu, tempat yang indah, banyak kebunnya, tempat yang luar biasa, yaitu di daerah Hijr itu, namanya daerah Hijr yang tempat tinggal mereka, atau sekarang dikenal dengan Madain Soleh itu. Lalu tattakhiduna min suhuliha qusura. Kalian bisa mendirikan di tanah-tanah yang datar itu dengan istana-istana. Jadi mereka bisa bikin istana di sana. Lalu kemudian watanhitunal jibala buyuta. Dan kamu bisa memahat gunung-gunung itu menjadi rumah tempat tinggal. Ya. Ini semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan nikmat itu Nabi Soleh mengingatkan kepada mereka. Lalu Nabi Soleh mengatakan, "Fadhkuru ala Allahi wa la ta'tsaw fil ardi mufsidin." Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu merajalela di muka bumi ini dengan membuat kerusakan. Apa kerusakan yang mereka lakukan para jamaah? Apakah mereka menjajah? Apakah mereka menindas? Ya, mereka sebagai kaum yang makmur, kaum yang berkuasa, ya tidak melakukan itu. Tapi mereka merusaknya adalah dengan melakukan kesyirikan, yaitu menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menyembah kepada berhala-berhala itu. Inilah yang kemudian Nabi Soleh ingatkan kepada mereka. Ketika Nabi Soleh mengingatkan seperti itu, ya, Nabi Soleh juga mengingatkan kepada mereka nikmat-nikmat Allah yang lainnya. Ya misalkan
yang Allah sebutkan di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 146 sampai ayat 152. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang kisahnya Nabi Saleh. Nabi Saleh mengatakan, "Atutrakuna fi ma hahuna aminin." Adakah kamu, ya, setelah tadi dijelaskan bahwasanya mereka memiliki kenikmatan yang luar biasa itu, apakah kamu akan dibiarkan tinggal di sini, di negeri ini dalam keadaan aman? Kenapa? Karena bisa jadi Allah Subhanahu wa taala ketika melihat kemungkaran yang mereka lakukan, perbuatan kesyirikan yang mereka lakukan, Allah bisa mencabut keamanan mereka. Kan bisa saja seperti itu kan? Ya. Yang mana mereka itu memiliki, ya, fi jannati wa uyun. Mereka memiliki kebun-kebun yang indah dan juga mata air yang banyak. Wa zuru'in wa nahrin tal'uha hadhim. Mereka memiliki tanaman-tanaman dan pohon-pohon kurma yang mayangnya itu begitu lembut menggoda, kan gitu. Wa tanhituna minal jibali buyutan farihin. Dan kamu bisa memahat sebagian dari gunung-gunung itu untuk dijadikan rumah-rumah dengan rajin, ya, dengan indah, dengan bagus. Fattaqullaha wa ati'un. Maka yang diminta oleh Nabi Saleh kepada mereka adalah, maka bertakwalah kepada Allah dan taatilah aku. Artinya apa? Setelah segala kenikmatan yang mereka rasakan itu, ya, cobalah dijadikan ini sebagai bahan untuk mereka sadar dan mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka kembali ingat kepada Allah Subhanahu yang memberikan nikmat itu. Wala tuti'u amral musrifin. Janganlah kalian mengikuti, ya, perintahnya orang-orang yang melampaui batas. Alladzina yufsiduna fil ardi wala yuslihun. Yang mana mereka itu melakukan kerusakan di muka bumi ini dan mereka tidak melakukan perbaikan di muka bumi. Maka dari situ para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, mereka terus didakwai oleh Nabi Saleh seperti itu. Dan kemudian Nabi Saleh pun menjelaskan kepada mereka jalan yang lurus itu bagaimana yang harus mereka tempuh. Di antaranya Nabi Saleh mengajak kepada mereka agar kembali mengingat dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Saleh mengatakan, wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunannya. Kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat rahmatnya, lagi memperkenankan doa hambanya. Ini adalah bagaimana Nabi Saleh mengajak kaumnya untuk kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat dari segala macam dosa yang mereka lakukan agar mereka, ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari apa yang disampaikan Nabi Saleh ini, ya, ternyata ada di kalangan mereka yang mau beriman. Ada yang mau menjadi pengikutnya Nabi Saleh. Kira-kira para jamaah yang mau menerima dan beriman kepada Nabi Saleh ini dari kalangan tokoh-tokoh, dari kalangan penguasa, dari kalangan orang kaya, atau dari kalangan orang-orang lemahnya? Hah? Ya, yang mau beriman, ya, kalangan fakirnya, orang-orang lemahnya di antara mereka. Ya, karena orang-orang kaya sudah merasa cukup, tidak butuh lagi, ya, mereka sudah merasa nyaman, ya, merasa tenang dengan apa yang mereka alami, nggak mau mereka menerima ajaran Nabi Saleh. Sedangkan orang-orang yang fakir, orang-orang yang lemah, itulah yang mereka mau beriman kepada Nabi Saleh. Sehingga mendapati yang seperti ini malah justru menambah kesombongannya orang-orang yang kaya. Mereka semakin sombong dan semakin tidak percaya kepada Nabi Saleh. Ketika mereka melihat ada orang-orang fakir, orang-orang melarat, orang lemah kok beriman kepada Nabi Saleh, maka mereka, ya, menghina, mereka mengejek orang-orang lemah ini.
Lalu kemudian di antara bentuk ajakannya mereka mengatakan, bagaimana kita akan mengikuti seorang manusia biasa saja di antara kita? Kalau memang seperti itu, kita ini benar-benar berada dalam kesesatan dan kegilaan. Ya, kita nggak waras. Artinya apa? Mereka ini orang-orang yang sudah mapan, orang-orang yang sudah kaya, orang-orang yang memiliki kedudukan. Lah kok mau-maunya, mereka kan banyak ini kan, tapi kok mau-maunya ngikuti satu orang yang biasa aja, nggak memiliki kekuasaan, nggak memiliki kekayaan, nggak apa gitu kan. Kok maunya ngikutin orang ini kan gitu. Ini kalau bagi mereka ini sesuatu yang nggak waras kan itu. Lalu mereka mengatakan bahwasanya kalau memang dia soleh ini, bagi mereka ini kan, dia itu bisa menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan kebenaran seperti itu, ya harusnya mereka juga dapat. Kenapa cuma soleh tok? Kenapa kok enggak mereka yang lebih mapan yang diberikan wahyu kan gitu? Itulah yang kemudian menjadikan mereka termasuk penghalang dari keimanan adalah dengan adanya hasad itu. Kenapa kok yang dipilih jadi nabi adalah soleh, bukan dari kalangan para pembesar-pembesar dari kaum Samud tersebut. Taib. Maka itulah kemudian ya bahkan memang demikianlah keadaan mereka, bahwasanya sebenarnya hati mereka itu sudah tertutup dari keimanan. Sehingga apapun yang diajarkan, apapun yang disampaikan mereka tidak percaya. Meskipun misalkan mereka pun sampai dibukakan pintu langit, yang mereka diajak sampai ke langit pun mereka akan beriman, gitu kan? Karena memang hati mereka telah dibutakan oleh keimanan tersebut. Lalu mereka mengatakan kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang fakir di antara mereka. Mereka mengatakan bahwasanya ya, orang lemah itu mengatakan bahwasanya kepada orang yang kaya tadi, tahukah kamu bahwasanya soleh itu diutus menjadi rasul oleh Tuhannya? Ya, orang-orang yang apa ini kan tadi kan istilah orang-orang yang kaya itu bertanya kepada orang yang lemah. Itu tanya pertanyaan meremehkan. Kamu tahu tak kalau soleh itu diutus sama Tuhannya? Masa iya soleh yang diutus bukan kita, misalkan seperti itu. Ya. Maka kemudian orang-orang yang lemah yang beriman itu mereka mengatakan bahwasanya sungguhnya kami beriman kepada wahyu yang soleh diutus untuk menyampaikannya. Ini orang lemah, karena mereka sudah beriman maka mereka percaya. Adapun orang-orang yang mereka itu sudah kaya, yang mereka atau orang tokohnya mereka, para pemukanya mereka mengatakan bahwasanya kalau kami, ya kami sungguh adalah orang-orang yang tidak percaya dengan apa yang kamu imani itu. Nah, inilah keadaannya yang membedakan mereka orang lemah dan orang yang pemuka kaumnya, kaum Samud tersebut. Hingga kemudian akhirnya para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya Nabi Soleh ketika terus melihat kekufuran yang dilakukan oleh kaumnya dan mereka terus berada di atas kesesatan, Nabi Soleh pun ya kembali mengajak mereka, ya menunjukkan kepada mereka tentang bukti-bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang satu-satunya zat yang disembah. Di antaranya mereka mengatakan kepada kaumnya, Nabi Soleh mengatakan kepada kaumnya bahwasanya ya bagaimana menurut kalian kalau misalkan aku ini memiliki bukti yang nyata dari Tuhanku dan diberikannya aku rahmat kenabian darinya, maka siapakah yang akan menolongku dari azabnya Allah Subhanahu wa taala jika aku mendurhakainya. Jadi di sini kemudian Nabi Soleh saking ya ingin membuktikan bahwasanya beliau ini benar seorang nabi, ya Nabi Soleh tawarkan apa yang kalian minta sebagai buktinya kan gitu. Kalau memang aku ini adalah seorang nabi. Nabi Soleh tetap terus ya mendakwai kaumnya dengan ya tanpa lelah, terus seperti itu, dengan santun, dengan akhlak yang mulia. Beliau berdakwah dengan nasihat yang baik dan kemudian juga membuka akal logika mereka, bagaimana mereka bisa menerima kebenaran dan sebagainya. Akan tapi tetap saja kaumnya itu kemudian tetap merasa ya tidak mau beriman dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Soleh. Maka kemudian karena terus menerus Nabi Soleh berdakwah, akhirnya kaumnya ini merasa jengah juga. Terus-terusan didakwai, mereka merasa
bosan juga dengan apa yang disampaikan Nabi Soleh. Akhirnya mereka menantang. Di dalam surat Asy-Syu'ara 54 mereka mengatakan bahwasanya kamu tidak lain hanyalah seorang manusia seperti kami. Maka datangkanlah suatu mukjizat yang jika kamu memang termasuk orang-orang yang benar. Ini permintaan mereka. Kira-kira berjamaah, ketika orang-orang kafir itu minta mukjizat seperti ini, itu tujuannya untuk apa? Apakah kemudian supaya mereka ketika dengar mukjizat mau beriman, ataukah bagaimana? Ya tidak, karena mereka pada dasarnya sudah nggak percaya. Akhirnya mereka itu ya ingin membuktikan dugaan mereka bahwasanya yang mengaku nabi ini bohongan saja. Akhirnya apa? Akhirnya mereka minta dengan sesuatu yang mustahil untuk diadakan. Kalau misalkan ini nggak bisa, lah berarti ini benar nih, bukan nabi, hanya nganggu-nganggu saja. Tapi kalau misalkan benar terbukti, apakah kemudian mereka mau beriman? Ya enggak juga, karena memang pada dasarnya mereka tidak mau beriman. Gitu. Maka kemudian mereka minta kepada Nabi Soleh untuk mendatangkan mukjizat. Apa yang mereka minta? Mereka minta di sana itu, di kampungnya mereka itu, ada sebuah batu besar. Batu yang keras, yang besar, yang mereka, ya ketika mereka itu membiarkan itu, berarti mereka nggak bisa untuk, saking kerasnya mungkin nggak bisa memotongnya, kan gitu kan. Saking kerasnya, jadi kalau yang lain kan bisa dipotong jadi rumah, kan, di tempat tinggal. Nah ini batu besarnya nggak bisa mereka potong, ya, dibiarkan begitu. Lalu kemudian mereka minta kepada Nabi Soleh sebagai mukjizat agar apa? Agar dari batu besar ini bisa keluar seekor unta, bukan anak unta, udah unta yang udah dewasa, dan unta ini dalam keadaan hamil, dalam keadaan bunting. Lalu kemudian mereka itu pengen untanya itu yang tingginya segede seperti ini, gedenya seperti ini, warnanya seperti ini. Itu mereka sebutkan dengan detail seperti itu. Nah, dengan harapan apa? Dengan harapan Nabi Soleh tidak bisa mewujudkannya, kan gitu. Mustahil dari dalam batu bisa keluar unta, kan gitu. Nah, lalu Nabi Soleh mengatakan kepada mereka, bagaimana menurut kalian kalau jika aku memenuhi permintaan kalian? Apakah kalian mau beriman kepadaku, mau membenarkan ajaranku, mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian? Maka mereka menjawab, iya. Itu kata mereka. Bahkan mereka berjanji untuk mau beriman kepada Nabi Soleh. Maka Nabi Soleh pun kemudian berdoa, ya Nabi Soleh sholat dan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkan apa yang mereka inginkan. Sehingga kemudian setelah itu benar-benar Allah kabulkan doanya dan keluarlah dari batu itu ya unta seperti persis yang mereka inginkan. Unta yang besar, unta yang hamil gitu kan, yang bunting. Kemudian ya dengan ukuran yang besar, warna yang itu yang mereka inginkan dan sebagainya, sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Maka setelah itu yang terjadi apa para jamaah? Ternyata yang terjadi adalah bahwasanya mereka itu orang-orang kafir setelah melihat apa yang mereka lihat di depan mata mereka, maka ternyata mereka semakin kafir dan semakin tambah sesat, tidak mau percaya kepada Nabi Soleh. Karena mereka sudah meminta seperti itu, maka kemudian ya Nabi Soleh mengatakan bahwasanya ini adalah untanya Allah Subhanahu wa taala. Naqatul hadhihi naqatullah. Ini adalah untanya Allah. Lalu kemudian Nabi Soleh mengatakan bahwasanya unta ini selama hidupnya dia memiliki persyaratan, karena mereka sudah sebelumnya mengajukan syarat dan dipenuhi. Maka ketika sudah muncul unta ini, maka unta ini ada persyaratannya. Persyaratannya yang pertama bahwasanya unta ini harus dibiarkan dia makan di mana saja yang dia mau. Makan di bumi Allah, itu karena memang dia untanya Allah, maka dia bebas makan dari buminya Allah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, unta ini nggak boleh diganggu dengan gangguan apapun, nggak boleh diusir, nggak boleh dicegah, nggak boleh apa. Pokoknya unta ini harus dibiarkan. Lalu yang ketiga, bahwasanya unta ini nanti akan minum dari satu sumur, dan sumur itu harus dibikin gantian. Satu hari untanya minum, kemudian kalau satu unta ini minum, maka orang-orang nggak boleh ngambil air dari sumur itu.
Besoknya ketika onta nggak minum, maka kemudian baru gilirannya orang-orang untuk ngambil air minum di situ. Tetapi ketika misalkan onta ini minum, maka onta ini nanti akan menghasilkan susu yang sangat banyak yang mencukupi mereka semua untuk diminum. Ya. Maka kemudian itulah keadaannya hingga kemudian mereka mau menerima seperti itu. Tetapi dengan berjalannya waktu para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang kafir itu semakin merasa ya tidak senang dengan hadirnya unta itu. Dikisahkan oleh para ulama bahwasanya diantaranya kenapa mereka nggak senang? Karena apa? Karena unta ini kan besar. Yang mana unta ini karena besar itu ditakuti oleh hewan-hewan ternak yang lainnya. Sehingga ketika unta ini datang ke padang rumput atau apa gitu, yang lain pada kabur, pada lari. Sehingga menjadikan ternak mereka ya kurang makannya gitu. Nah ini menjadikan mereka semakin gak senang dengan unta itu. Hingga akhirnya ya di antara mereka itu ada yang namanya 9 orang. 9 orang yang tokoh kejahatan di antara kaum Tsamud itu Allah sebutkan ada 9 orang yang kemudian mereka itu membuat makar, merencanakan keburukan dan mereka merencanakan untuk membunuh ontanya Nabi Soleh ini, ontanya Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, mereka berapat dan mereka kemudian berkumpul dan akhirnya kemudian benar mereka dilakukan ya membunuh onta itu. Yang ini dilakukan oleh orang yang paling terlaknat di antara mereka, namanya adalah Qidar atau Qudar bin Salif. Ini adalah orang yang sangat celaka di antara mereka. Dia yang membunuh onta itu. Nah, ketika sudah mendapati bahwasanya ontanya itu dibunuh, maka Nabi Soleh kemudian mengancam kepada mereka. Tamatta'u fi darikum salasata ayyam. Silahkan kalian bersenang-senang di rumah kalian, di kampung kalian selama 3 hari. Dzalika wa'dun ghairu makdzub. Ini adalah janji yang tidak didustakan. Jadi mereka kemudian diancam seperti itu oleh Nabi Soleh, diberi waktu 3 hari untuk bersenang-senang karena mereka sudah membunuh unta tadi. Nah, setelah seperti itu, apa yang mereka lakukan? Orang 9 tadi merasa, wah ini nggak bener ini Soleh ini, kan gitu kan? Karena setelah ontanya dibunuh mereka mengancam akan menghabiskan mereka dalam 3 hari. Akhirnya apa? Akhirnya kemudian mereka sudah kalau seperti itu kita habisi sekalian. Mereka berencana membunuh Nabi Soleh dan juga keluarganya. Lalu kemudian dilakukan pada malam hari, sehingga pagi harinya mereka mengatakan, loh kita nggak tahu apa-apa, kenapa yang terjadi dengan Soleh. Mereka mengatakan seperti itu. Sebelum mereka melakukan itu, maka mereka kemudian dihukum oleh Allah Ta'ala, ditimpa dengan batu besar, mereka 9 mati semua. 9-nya mati semua ketika akan merencanakan membunuh Nabi Soleh. Lalu kemudian apa yang terjadi? Masyarakat pada saat itu karena tokoh-tokoh yang provokatornya sudah mati semua, kira-kira mereka bagaimana? Mereka ya semakin ketakutan. Semakin ketakutan. Ya inilah karena hati mereka sudah tertutup gitu kan. Seharusnya mereka bisa bertobat dikasih waktu 3 hari, tapi mereka tidak bertobat. Mereka cuma ketakutan, mereka hanya menunggu datangnya azab selama 3 hari itu seperti apa. Jadi mereka tinggal menunggu matinya 3 hari itu. Sehingga diriwayatkan di sana bahwasanya di hari pertama ya, saking ketakutannya itu wajah mereka berubah. Ya berubah, kalau biasanya orang senang itu kan wajahnya ceria gitu kan. Nah di hari pertama diriwayatkan itu bahwasanya wajahnya berubah menjadi kekuningan, pucat gitu kan. Di hari kedua semakin dekat mereka menjadi kemerahan, takut luar biasa. Di hari ketiga wajahnya sudah menghitam karena saking takutnya dengan azab yang akan mereka terima. Dan kemudian setelah hari ketiga benar-benar datanglah azab yang mereka tunggu-tunggu. Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab yang dahsyat kepada mereka. Yang pertama azabnya itu berupa gempa dari muka bumi. Mereka digoncangkan dengan gempa itu. Lalu kemudian setelah itu mereka disambar dengan suara yang menggelegar dari langit, suara petir yang menggelegar dari langit, sehingga kemudian mereka itu
langsung bergelimpangan mati seketika saat itu juga. Inilah adab yang mereka terima para jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ketika mereka itu ya berdustakan Allah Subhanahu wa taala, ya maka inilah adabnya. Meskipun mereka itu memiliki kehebatan, kemajuan teknologi yang luar biasa dalam arsitektur bangunan, ya, tetapi ketika mereka berbuat kekufuran, berbuat kesyirikan, maka mereka ya akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibinasakan dari muka bumi ini. Inilah sekilas ya tentang bagaimana kisahnya kaum Tsamud, yang mana Allah memerintahkan kepada kita, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, kemudian wa tsamudal ladzina jabus sakhra bil wad. Bagaimana Allah berbuat terhadap kaum Tsamud yang mereka itu bisa memotong batu-batu di lembah tersebut. Maka dari kisah ini para jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ya, dan subhanallah ya, perkampungan kaum Tsamud ini masih Allah abadikan sampai sekarang. Karena ini sebagai pelajaran buat kita ya, tentang meskipun mereka begitu hebat, ternyata mereka itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketika melewati daerah itu, daerah Madain Soleh itu, maka di situ kita tidak dianjurkan ke sana. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk ke sana. Beliau bersabda kepada kita, la tadkhulu ala haula'il qaumil mu'adzabina illa an takuna bakin. Jangan kalian masuk ke kampung yang ya, jangan kalian masuk ke kampungnya mereka, orang-orang yang diadab itu, kecuali dalam keadaan kalian menangis. Menangis takut kena seperti itu. Fa ilam takunu bakin, kalau kalian nggak bisa menangis, ya, fala tadkhulu alaihim. Jangan coba-coba masuk kepada mereka. Kenapa? Ya, an yusibakum mislama asobahum. Kenapa? Kalau seperti itu nanti kalian bisa ditimpa musibah sebagaimana musibah yang menimpa mereka. Ya, musibah yang lebih besar apa? Musibah terbesar adalah ketika mereka ditimpa dengan musibah mereka tidak bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah musibah terbesar. Jadi kalau misalkan kita justru merasa aman dan kemudian kita ya, karena memang sekarang ini dibuka jadi tempat wisata gitu ya. Dibuka jadi tempat wisata. Ini termasuk ujian juga bagi kita. Apakah kita mau tertarik wisata ke sana ataukah tidak kan gitu kan. Nah, karena memang UNESCO sudah meresmikan ini sebagai warisan budaya kan gitu. Sehingga kemudian dibuka jadi tempat wisata, padahal Rasulullah melarang untuk kita ke sana. Ya, ala kulli hal, ya intinya kalau memang kita beriman kepada Rasulullah SAW, maka jangan masuk ke sana kecuali dalam keadaan kita menangis. Ya. Baiklah para jamaah, ya mungkin ini yang bisa kita sampaikan terkait dengan kisahnya kaum Tsamud ini. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang bisa kita sampaikan ini menjadi pelajaran buat kita, ya tentang bagaimana seharusnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, sehebat apapun kita, tetap kita adalah hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para jemaah, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga ini bermanfaat bagi diri saya dan juga teman sahabat sekalian, dan kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد